pertama kalau Anda menjalankan apa namanya Jupyter seperti itu. Jadi ini yang versi browsernya. Minggu depan besok mungkin saya tunjukin sedikit yang versi studionya ya, lebih enak sih gitu kalau Anda biasa bikin program. Saya coba tunjukkan. Nah, ini adalah interface dari Jupyter seperti itu. Kemudian Jupyter itu extensionnya beda ya. Jadi dia punya extension PYNB seperti itu. Jadi apa namanya Python Notebook seperti itu. Biasa itu kan extensionnya Py Python Notebook ini extensionnya. Kalau Anda buka Python Notebook itu di teks, nah itu kayak HTML, jadi dia nggak bisa gitu. Jadi Anda harus pastikan bahwa notebooknya sudah Jupyter Notebooknya sudah terinstall seperti itu ya. Jadi ini nanti contoh-contohnya. Nah, di dalam Jupyter ini kalau misalkan kita create new notebook seperti ini misalkan. Nah, kalau Anda menggunakan Anda bisa install beberapa version kernel. Kernel itu ini engine-nya. Nah, Anda bisa install misalkan kadang-kadang kita bikin program suka masih ada yang perlu Python versi 2 gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau memang library yang kita gunakan itu di developnya di 2. Nah, berarti Anda harus install yang beda version. Nah, itu bisa. Jadi di sini nanti bisa muncul beberapa version. Nah, tinggal Anda pilih aja mau pakai yang mana. Gitu ininya. Nah, pemilihannya biasanya ada di sini. Kalau ini karena cuma satu jadi satu, tapi kalau ada lebih dari satu di sini bisa dipilih nih di bagian yang pojok ini. Nah, itu cara pemilihan kernelnya. Nah, biasanya running well ya nggak ada masalah. Nah ini dia udah warnanya hijau lah gitu ya biasanya. Atau kalau ada trouble biasanya warnanya masih orange kayak gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau bikin file baru seperti ini, nah di sini ada nama filenya, jadi langsung aja dirubah gitu kan. Misalkan di sini ada namanya tes gitu. Jadi mudah sekali, tinggal diklik aja di sini seperti itu ya. Kemudian dikasih nama tanpa ada extension juga nggak apa-apa. Nah, nanti di sini ada beberapa file, ada beberapa komen. Jadi ada file, kemudian ada edit dan seterusnya. Nanti Anda bisa cek lah itu masing-masing. Biasanya yang paling krusial itu kita sering pakai di kernel. Jadi kadang-kadang kernelnya suka ngadat gitu. Kalau kernelnya ngadat, Anda bisa restart gitu. Anda bisa restart lagi. Nah, kayak begini misalkan do you want to restart, Anda restart lagi. Nanti kalau udah connected, di sini ada kernel ready, berarti udah oke. Atau misalkan Anda mau reconnect tadi nggak bagus, atau misalkan kan kalau kita ngerunning program itu kadang suka pastinya ada di memori ya, di temporary memory gitu data-datanya. Nah, Anda bisa restart sambil di clear outputnya, itu boleh. Ini yang paling sering dipakai. Kemudian juga yang paling sering dipakai itu ada insert. Jadi kalau di Jupyter browser, insertnya agak sedikit ribet. Tapi kalau di Visual Studio agak nggak ribet sih. Ini cuman harus ngeklik ini. Ada sih beberapa short comment, jadi Anda bisa pelajari juga lah short comment-nya di situ. Kemudian ini ada sel. Jadi kita bisa ngerunning di salah satu sel juga gitu atau di semuanya gitu ya atau di sel yang kita pilih gitu. Nah, ini ada short comment-nya Anda bisa pakai. Itu kemudian yang paling sering aja dipakai ya. Nah, di sini nih. Ini juga ada toggle. Jadi untuk mempercepat save dan seterusnya mirip lah seperti komen di atas, tapi yang paling perlu Anda perhatikan itu di sini. Defaultnya dia posisinya ini. Jadi kalau ini warnanya abu-abu, gray gini, ini berarti Anda berada di posisi coding. Jadi Anda ini di layar code. Tapi kalau misalkan Anda mau seperti ini, nah, jadi enaknya di Jupyter itu kayak word processor gitu. Jadi kita bisa nulis kayak kita nulis di dokumen. Nah, ini adalah contohnya gitu. Jadi ini kalau bentuknya teks seperti biasa, itu kita memilihnya itu markdown. Ini.
Jadi kalau Anda mau nulis coding, Anda ngambilnya code. Nah, defaultnya adalah code. Jadi kalau tadi di posisinya ada di code, nah berarti Anda harus ubah dulu ke markdown gitu. Nah, kalau di markdown ini nggak ada nih line code-nya. Jadi tadi di sampingnya. Kalau misalkan ini ada nih kan, seperti ini line code. Tapi kalau misalkan ini nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada. Nah, biasanya di sini saya punya nanti saya share deh. Ini banyak juga apa namanya contoh-contoh penulisan di dalam Markdown. Tapi yang sederhana sering dipakai aja lah dulu. Jadi kalau Anda mau nulis Markdown itu didahului dengan tanda crash. Ini namanya crash. Nah, crash ini tuh apa ukurannya bisa beda gitu kan. Jadi misalkan tes Jupiter. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda pakai 2, kalau misalkan Anda pakai 3, seperti itu. Nah, ini juga nanti ukurannya agak beda. Jadi semakin banyak, semakin kecil. Semakin kalau 1, semakin gede. Kayak gitu deh. Jadi Anda nanti nyoba-nyoba aja. Apa namanya, seperti itu. Kemudian, nah, nah ini kan besar nih header. Nah ini mulai heading. Nah ini lebih kecil. Nah itu yang paling sering dipakai. Kemudian kalau Anda mau pakai heading juga boleh sih gitu. Jadi sama aja. Jadi kalau misalkan insert cell above, kemudian ada heading, sama aja seperti tadi apa namanya penggunaannya gitu. Oke, nah ini yang versi Jupiter yang baru tuh udah ada comment sortnya. Kalau yang lama nggak ada, jadi Anda udah enak. Jadi misalkan ini Anda bisa tekan D, itu berarti ngapus kayak gitu deh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kayak misalkan nulis teks ini kan beda-beda nih ukurannya Anda lihat. Nah ini, jadi ininya ada 3 seperti itu. Nah itu yang pertama yang perlu Anda ketahui. Kemudian ini yang paling sering dipakai ini tadi run. Jadi kalau run itu Anda kalau memang suka pakai mouse silakanlah ngeklik, tapi kalau saya agak males pakai mouse. Jadi biasanya kalau untuk ngerunning itu apa namanya control enter ya. Control enter. Nah, seperti ini. Tapi kalau control enter itu ngejalanin running yang di satu line aja. Tapi kalau Anda mau ngejalanin dia langsung pindah gitu, apa? Sebentar, Pak. Gimana sih? Control Shift Enter, Bu. Ya, jadi enter Anda langsung pindah ke bawah, gitu deh pokoknya. Itu yang paling sering-sering aja yang dipakainya. Kemudian ini sama ya, jadi seperti ini. Anda boleh. Nah ini kalau misalkan nulis teks biasa, itu biasa aja. Anda nggak usah pakai apa simbol crash seperti ini. Jadi Anda tulis aja seperti itu. Kemudian juga, nah kalau Anda mau pakai bullet, nah mau pakai bullet gitu. Jadi biasanya gini, kalau nulis program itu kan ini konvensional aja ya, konvensi orang nulis program. Itu sebaiknya diberikan keterangan gitu kalau nulis program itu supaya kita apa mudah mengingatnya, kemudian orang lain kalau mau baca program kita gampang. Nah, makanya di Jupiter itu lebih enak gitu ngasih keterangan gini. Jadi ini kalau mau bikin apa namanya tadi bullet gitu ya. Jadi nah gitu kan. Jadi hasilnya seperti ini dan seterusnya. Itu mungkin yang dari sisi markdown, oke? Nah kemudian nah tadi untuk nge-run program itu di sini Anda bisa ada banyak pilihan. Ini ada komennya juga tadi ya, ada kalau di sel itu aja control enter dan seterusnya. Tapi Anda bisa juga kalau saya udah bener deh kayaknya nulis programnya. Nah, Anda boleh run all. Run all berarti dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan Anda saya mau nyoba yang atasnya dulu berarti run all above, berarti yang atasnya misalkan oke, saya nulis kode sampai sini. Yang atasnya udah bener, tinggal cek yang bawah run all below dan seterusnya lah. Jadi itu untuk komen-komennya aja. Kemudian, nah ini udah mulai shell code ini ya. Jadi ini udah mulai shell code di sini, ini contohnya. Kemudian, nah yang sering kali kalau Anda ini tadi bullet. Jadi nulis item model item list itu ada juga. Ini numbering seperti biasa numberingnya.
Kemudian ini ada cara nulis link juga. Ini nanti saya share ya, biar Anda bisa nyoba-nyoba juga. Kemudian ini kadang kita suka juga kayak di latex gitu, mungkin Anda pernah pakai latex. Itu kita nulis code tapi bukan ini ya keterangan gitu maksudnya. Jadi kayak misalkan contoh seperti ini. Nah, itu bukan coding, tapi ini di dalam teks gitu. Jadi Anda bisa juga menulisnya. Enak deh, pokoknya kalau pakai Jupyter ini. Kan kalau di model Python biasa ya, di codingan Python biasa nggak ada kayak gini-gini gitu. Makanya orang suka pakai Jupyter. Nah, ini bikin tabel seperti itu. Kalau mau masukin image, jadi tinggal dimasukin aja seperti itu. Atau ini ngejalanin library.